Ya pemirsa, setelah sebelumnya pajak pertambahan nilai terus naik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Pemerintah terus berusaha mendorong daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya dengan melihat setoran pajak sampai akhir tahun. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Sebelumnya PPN terus naik secara berkala, bahkan saat ini sudah mencapai 11%. PPN 11% sudah diterapkan sejak 2022 lalu. Sementara sejak 2025, barang mewah dikenakan PPN 12%. Meski terus naik, namun capaian setoran pajak masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 baru sebesar 1.295 triliun, turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah bisa kembali meningkatkan tarif PPN menjadi 12%, namun tidak dilakukan pada 2025. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Puing-puing bangunan dan juga abu menjadi saksi kesedihan ribuan warga yang menjadi korban kebakaran di Jakarta. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, kobaran api juga turut membakar rasa aman mereka. Lagi-lagi si jago merah melahap tempat bernaung warga Jakarta. Tak pandang pemilik ataupun bangunan, kebakaran menyambar mulai dari gang sempit di perumahan padat penduduk bahkan hingga ke museum. Seperti tidak ada habisnya, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.195 insiden kebakaran di kota metropolitan ini. 3.000 lebih jiwa pernah berdiri di atas puing-puing dan mengais harapan yang tersisa dari bilik rumah mereka yang kini menjadi abu. Dan tidak sedikit juga nyawa hilang akibat kobaran api. Korsleting listrik, kebocoran tabung gas hingga puntung rokok tercatat sebagai biang kerok pemicu kebakaran. Pertaruhan nyawa petugas pemadam kebakaran diuji berkali-kali dalam kepungan panas api dan reruntuhan bangunan. Pantang pulang sebelum padam, seolah mustahil terwujud bila satu padam namun api yang lain malah menyala. Bahkan dalam satu kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengakui tidak mudah menuntaskan PR kebakaran di wilayah yang saat ini ia pimpin. Program pencegahan kebakaran mutlak harus dimaksimalkan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah tetapi juga harapan. Ribuan keluarga Jakarta korban kebakaran kini tanpa tempat tinggal. Berbekal harta yang tersisa, doa dan keteguhan, mereka melanjutkan hidup memulai dari nol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan massal kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini terjadi di SMPN 1 Cisarua. 161 siswa keracunan usai menyantap menu MBG. Sejumlah siswa di SMPN 1 Cisarua merintih kesakitan akibat keracunan massal yang diduga usai menyantap menu MBG. Total jumlah siswa yang keracunan mencapai 161 orang. Bupati Bandung Barat Jajarici Ismail mengecek langsung kondisi para siswa. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tekankan akan evaluasi menyeluruh program ini. Petugas medis hingga ambulans disiagakan di posko maupun fasilitas kesehatan rujukan. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman. Lakukan evaluasi ya mengenai MBG ini, pada dasarnya memang ini sudah saya sampaikan berkali-kali, program yang sangat baik sekali, cuman kalau tidak dievaluasi dengan tepat ya
pasti akan terjadi seperti ini. Saya kedepannya ke BGN supaya melakukan evaluasi lagi lebih mendalam. Apalagi ini kejadian sudah 2 kali ya. Hingga Rabu dini hari, 41 siswa masih dirawat di posko SMP 1 Cisarua. 55 siswa dirawat di beberapa rumah sakit. Rata-rata siswa yang keracunan mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Meski jumlah korban mencapai 161 orang, namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menetapkan kejadian luar biasa. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan dari Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif. Untuk memperkuat dokumentasi sejarah ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Festival Pustakarsa di Taman Ismail Marzuki. Tidak hanya itu, warga juga bisa membeli produk-produk unggulan di dalam negeri. Gelaran Festival Pustakarsa digelar di Taman Ismail Marzuki. Pemerintah Provinsi Jakarta bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk memperkuat dokumentasi sejarah ibu kota. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, hadir langsung untuk menyaksikan acara ini. Pramono pun menyoroti arsip kota Jakarta yang kebanyakan berada di luar negeri. Arsip itu ternyata sebelum kemerdekaan terutama kebanyakan ada di luar, dan arsip yang paling lengkap di era kepemimpinan Pak Ali Sadikin. Tadi saya berpesan kepada Kepala Dinas Kearsipan bahwa untuk era saya betul-betul mau arsipnya juga lengkap. Festival Pustakarsa juga dimeriahkan beberapa produk lokal. Rencananya bantuan printer akan diberikan ke sekolah yang membutuhkan di Jakarta. Kepada Dinas Arsip DKI Jakarta untuk menyukseskan program Bapak Gubernur dan pemerintah ke sekolah-sekolah. Kurang lebih seperti itu. Festival yang digelar selama 10 hari ke depan ini bertemakan literasi dan pameran kearsipan 5 abad Jakarta, Lo Jual Gue Beli. Festival Pustakarsa digelar sejak 14 Oktober 2025 hingga 22 Oktober 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di balik gaya koboynya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama sang istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri.
Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Ini makin banyak patroli laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Yang tadi patroli, kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini itu narkotik. Anjing pelacak. Oh, tuh. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong nama anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Pemandu, Pak. Bapak bisa ngomong-ngomong di ini. Iya. Makanya anjing takut. Bisa ngomong-ngomong.